warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Opik Kicau. Tentunya channel yang akan menguak solusi dan informasi seputar burung kicauan Anda. Oke Sobat Kicau, udah lama nih nggak bikin video tutorial atau tips perawatan. Kali ini saya akan berbagi perawatan tentang burung konin atau kolibri ninja ya teman-teman. Tentunya kolibri ninja, burung yang mungil satu ini sangat banyak penggemarnya tentunya di kalangan penghobi kicauan, khususnya di teman-teman pecinta lomba juga lagi rame. Nah, kali ini saya akan berbagi tips perawatannya untuk konin yang masih hijauan. Karena di video sebelumnya saya ngomjok konin hijauan yang masih muda ya teman-teman. Itu usianya masih sekitar 2 bulanan, itu masih bocah banget, masih kecil banget. Dan gimana cara perawatannya yang benar agar si burung konin hijauan tersebut akan berkembang secara baik dan akan cepat gacor teman-teman. Karena di sini tentunya burungnya baru dia tahap manggil-manggil ya, karena yang saya omjok kemarin dia sangat muda, burungnya masih muda banget, hijaunya masih belum ada tanda-tanda trotol. Jadi dia baru baru manggil-manggil. Untuk kicauannya baru tahap manggil-manggil atau baru belajar bunyi. Oke, langsung saja gimana tips perawatannya yang benar untuk hariannya, untuk perawatan di rumah. Oke, yang pertama yang perlu kita siapkan adalah yaitu sangkar teman-teman. Sangkar gimana sekiranya ideal buat si burung, jadi jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil. Atau kalian bisa juga pakai sangkar LB kayak gini, sangkar besi. Karena di sini saya merawatnya masih hijauan atau masih muda, tentunya ada tahapan penjinakan juga. Jadi saya pakai kandang kecil seukuran leci gini teman-teman. Ya, bisa kalian kira-kira sendiri yang sekiranya ideal untuk burung konin kalian di rumah. Dan untuk selanjutnya tahapannya adalah pemberian tangkringan yang pas teman-teman. Jadi tangkringan di sini sangat berfungsi atau sangat menentukan sekali untuk kenyamanan si burung konin tersebut agar dia lebih betah nangkring teman-teman. Jadi dia nggak gelantungan di atas ruji, di samping. Biasanya kan dia bertenggernya di samping atau di bawah. Berarti itu menandakan bahwa konin kalian tidak suka dengan tangkringannya atau tempat pijakannya ya teman-teman. Jadi kalian bisa ngasih tangkringan yang pas, yaitu tangkringan kira-kira tangkringan kleci lah. Tangkringan kleci ada banyak di toko-toko perlengkapan burung, bisa kalian beli di sana. Terus yang kedua yaitu penempatan tangkringan. Yang ketiga yaitu dipakan teman-teman. Penentuan nektar di sini sangatlah penting untuk konin hijauan yang masih muda. Jadi kalian bisa menggunakan nektar toko. Bisa kalian menggunakan nektar toko yang udah jadi, atau kalian bisa menggunakan nektar-nektar racikan sendiri, misalnya seperti marjan dan susu. Atau kalau kalian misalnya nggak mau ngeracik, kalian bisa pakai susu kental manis, murni full putih aja ya, susu kental manis. Dan kalian kalau misalnya emang burungnya nggak mau nyilet atau nggak mau kurus, biasanya diselingin dengan pemberian kroto ya teman-teman. Pemberian kroto di sini sangat berfungsi agar burung tidak mudah nyilet dan tidak mudah kurus untuk burung-burung bahan. Nah, tapi di sini kalau kalian misalnya sibuk kerja atau nggak sempat beli kroto atau pakan selingannya, kalian bisa pakai rujak nektar. Yang mana ini udah saya buktikan di sini burung bebas nyilet tanpa kroto teman-teman. Saya pakai ini. Atau kalian juga kalau untuk masih hijauan gini, kalian bisa selingi pakai cairan gula pasir. Itu
Itu sangat bagus dan sangat merangsang agar si burung hijauan atau konin hijauan cepat terangsang bunyi, teman-teman. Oke, itulah yang ketiga penentuan pakan atau nektar. Di samping yang pertama sangkar, tangkringan, nektar. Yang keempat yaitu proses penjinakan, teman-teman. Jadi di sini sangat penting karena burung bunyi atau burung terasa nyaman berkicau itu jikalau dia udah ngerasa nyaman dengan lingkungan sekitarnya atau jinak, teman-teman. Minimal ya walaupun nggak jinak-jinak banget, minimal jinak lalat, dia nggak lagi takut dengan lalu lalang orang-orang di sekitar dia. Jadi caranya si burung konin tersebut bisa kalian terapi lapar, teman-teman. Misalnya semalaman dilambatin nasinya, pagi-pagi dilambatin. Misalnya harusnya dikasih jam 7, nektarnya kalian telatin sekitar jam 8. Dengan cara kalian bisa ngasih nektarnya setelah burung itu lapar sambil dideketin di depan mukanya, teman-teman. Jadi dia pasti bisa mendekat dengan sendirinya dan akan meminum nektar yang kalian kasih tersebut. Itu proses untuk pendekatan terhadap burung tersebut juga, dan proses penjinakan terhadap burung konin yang hijauan tersebut. Jadi di situ cara untuk penjinakannya di terapi lapar ya, teman-teman. Itu tips yang keempat. Yang kelima, tipsnya di sini kalian harus memandikannya. Nah, jadi kalau untuk konin yang udah dewasa, konin yang udah metalik, biasanya teman-teman kicau mania bisa pakai cepuk yang emang udah besar kayak gini, tempat dianya mandi. Dan kalau masih hijauan kayak gini, kalian juga bisa ajarin dia untuk mandi semprot, teman-teman, agar si burung terbiasa juga untuk lebih jinak dengan cara penyemprotan, teman-teman. Walaupun di dalam sangkarnya juga harus disediakan cepuk yang agak besar buat dia mandi sendiri. Nah, di situ untuk pemandiannya. Dan untuk penjemurannya, kalau untuk konin, teman-teman gak usah terlalu panjang ya durasi penjemurannya. Karena untuk konin ini termasuk burung yang kurang tahan terhadap panas matahari. Jadi apalagi masih hijauan kayak ini, harus sebentar saja, teman-teman ya. Jemurnya harus durasi pendek aja, jangan terlalu lama, takutnya kita telat untuk mengambilnya dan burung bakal lemes ya, teman-teman. Jadi dia akan dehidrasi dan bisa menyebabkan kematian kalau misalnya terlalu lama durasi penjemurannya. Dan alangkah baiknya kalian bisa dikira-kira sendiri untuk penjemurannya, kira-kira setengah jam. Kalau misalnya terik banget, bisa kalian 15 menit aja cukup, teman-teman. Jadi dengan konsisten rawatan harian seperti yang saya terapin tadi, 5 tahapan tersebut, nah konin hijauan kalian akan tumbuh jadi konin yang akan cepat gacor, teman-teman. Akan cepat belajar bunyi, akan cepat, istilahnya tingkat kedewasaannya itu cepat berkembang, teman-teman. Atau itu juga bikin burung akan cepat mutasi ke bulu dewasa atau bakal cepat nitik bulu trotolnya, teman-teman. Oke, itulah tadi tips dari saya seputar perawatan burung konin atau kolibri ninja yang masih hijauan atau masih bahan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman kalian pecinta konin di Nusantara. Akhirnya terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, teman-teman, agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konin mania.